Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamal lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami, bagian tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita, 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Kemarin saya ada share ke ATM Bangka masalah arlojinya Paus ya. Tahu nggak saya mau arahin kemana? Saya dapat renungan seperti ini. Kita secara nggak sadar di dalam 4 dimensi diri kita itu ada yang nggak atau hilaf. Mungkin kita anti dengan namanya teologi kemakmuran tentang berkat menjadi sukses, berkat menjadi kaya. Secara pikiran memang menolak. Secara ucapan menolak tentang berkat melimpah, tentang kesuksesan. Tapi permasalahannya manusia itu tidak bisa lihat di dalam hatimu. Kita hanya bisa lihat ucapannya. Kayaknya kalau ngomong tentang karismatik, tentang berkat melimpah, tentang kesuksesan, dianggapnya teologi kemakmuran. Karena sebutnya Kristen palsu. Di dalam pikiran dan ucapannya 2 dimensi bagian dari manusia benar kelihatannya dia menolak tentang kemakmuran. Saya kasih tahu, tapi kalau jam tanganmu seharga 300 juta, jam tanganmu nih yang kau pakai itu, sebenarnya orang bilang omong kosong semuanya. Artinya orang bisa menginginkan pakai jam arloji 300 juta, atau apalagi sampai koleksi. Wah itu koleksi berarti kan banyak, bukan hanya 1 biji.
orang menilai itu omong kosong semua. Satu sisi di dalam pikiran dan ucapanmu menolak tentang kemakmuran dan berkat yang melimpah. Kayaknya anti bener dengan berkat yang sukses lancar. Tapi di tangan kananmu itu atau tangan kirimu itu ada arloji seharga 300 juta. Orang bisa pakai arloji 300 juta itu berdasarkan hatinya nggak, keinginan hatinya nggak? Iya, tanpa keinginan hati kamu masih menginginkan artinya. Pakai barang mewah, ya kan? Gerejanya mau bagus, ya kan? Banyak dekorasinya, berarti masih ada keinginan tentang duniawi. Sebenar-benarnya. Itulah kenapanya kita kalau mengajar orang sepertinya benar, menolak teologi kemakmuran, menolak tentang berkat yang melimpah, orang dengarnya sepertinya benar. Tapi kenapa selalu ada celah kritiknya? Karena apa? Antara pikiran dan ucapanmu tidak sama dengan jasadmu ini. Karena di jasadmu masih ada arloji seharga 300 juta. Engkau masih pakai mobil yang mewah. Seharusnya kalau mau benar Anda tidak mau ada celah kritik, Anda itu harusnya seperti tong samcong. Secara hatinya tidak ada lagi duniawi dan kedagingan. Secara pikiran tidak ada lagi memikirkan hal-hal materi, benar? Secara ucapan dia mengajar harus mematikan keinginan daging dan keduniawian. Secara perbuatan jasadnya tidak ada di tangannya tong samcom arloji seharga 300 juta. Kalau engkau masih memakai harga jasnya apa yang mahal? Limtong ya kalau nggak salah ya, yang terkenal Limtong ya kalau nggak salah ya. Itu bisa seharga 15 juta jasnya. Kalau Anda benar-benar dengan tong samcom, Anda hanya jubah aja. Kenapanya kemarin saya posting di ATM Bangka tentang arlojinya Paus? Karena itu dicek tipenya Casio tipe berapa, harganya sekian. Kalau di Indonesia cuma 124.000. Kalau dibeli di Amazon 332.000 kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya Paus berkata tentang anti teologi kemakmuran, anti tentang berkat yang melimpah, nggak ada celah kritik ya. Karena jam tangannya jam karet Casio. Maka saya udah share ke ATM Bangka. Itu nggak ada celah kritik. Tapi kalau kau di gudang kau, di kamar kau masih ada harga barang-barang mewah, Anda mengajak tentang anti teologi berkat melimpah, orang bilang ngomong kosong lah. Karena jasadnya masih menggunakan harga barang-barang mewah. Terus di mana posisi ATM sekarang? Ada di mana harusnya? Kalau ATM netral aja, Pak. Kalau ada dipakai, nggak ada ya nggak ngotot. Jadi kita harus netral. Kita nggak terlalu condong harus berkat melimpah, tidak anti juga tentang teologi kemakmuran. Kalau memang ada, ya monggo-monggo aja dipakai. Kalau Anda bisa beli Alphard, ya pakai aja. Saya nggak pusing kok. Kalau Anda bisa beli arloji harga 400 juta, ya beli aja. Jadi posisi ATM netral. Saya belakang ini suka kalau lihat reel yang lewat di Facebook saya itu kadang-kadang cuma nonton hanya beberapa detik saya tinggalin karena bosan dengarnya. Kenapa? Selalu pendeta itu menyalahkan namanya setan. Sampai kemarin saya dengar sekilas pendeta ngajarnya, kalau Anda tidak menerima apa-apa dari pengajaran mimbar, Anda pulang gereja tidak mendapatkan berkat dari rohani dari firman Tuhan, maka itu bukan urapan Roh Kudus, tapi itu dari setan. Jadi yang selalu disalahkan siapa? Setan. Kita di ATM ini jarang udah ngomong setan. Dikit-dikit salahin setan tuh. Memang tugas dia memang menggoda. Cara dia bisa atur bagaimana supaya kita itu terjerumus dalam dosa. Tapi kita kan tidak mau selalu salahin setan. Waktu Kain itu tergoda oleh dosa, Tuhan ingetin apa? Kain, kalau hatimu kalau engkau berbuat baik, maka mukamu akan berseri-seri. Tapi kalau engkau ingin berbuat jahat,
Dosa sudah mengintip di depan pintu. Udah diingat, berarti dosa kan sudah goda. Kita di sini lebih menekankan kepada apa? Pengendalian semuanya adalah diri manusia. Maka renungannya apa? Oleh diri sendiri perbuatan baik dilakukan. Oleh diri sendiri perbuatan jahat dilakukan. Baik atau jahat dilakukan oleh diri sendiri. Terus Anda dikit-dikit mau nyalin setan, bingung saya kadang-kadang. Sampai khotbah doktrin, kalau orang nggak bisa terima khotbahnya sampai dia yang salin setan. Menurut saya sih yang normal-normal aja. Mungkin khotbah memang tidak menarik, jadi orang pada ngantuk mungkin. Jangan nyalain setan maksud saya. Jadi kita nih ATM ini lebih memikirkan ke dalam. Jadi kita nih yang mengkoreksi diri. Jangan dikit-dikit setan. Setan memang bisa atur aja, ya kan. Misalnya kita lagi pergi ke pasar, bisa ketemu janda cantik, itu dia bisa atur memang untuk ketemu sama kita dan tergoda, bisa. Tapi saya tidak mau menyalahkan setan. Yesus waktu digoda oleh iblis, dia nyalain setan enggak? Enggak. Pengendaliannya kepada Tuhan Yesus. Tapi ada tertulis demikian. Tetapi ada tertulis demikian. Jadi dia nggak pernah nyalain setan. Setan mau goda aja. Yang ketiga adalah selalu kita di dalam Kristen ini, saya memperbaiki hal-hal yang kecil dulu. Kita nih dalam Kristen ini selalu ada satu narasi yang salah. Ini mau diperbaiki. Kalau di gereja di luar ATM, selalu bilang begini. Bilang gini, jikalau Tuhan memberikan masalah, jika Tuhan memberikan pencobaan dalam hidup kita, jika Tuhan, jadi kalau sampai kita mendapat cobaan dalam hidup ini, jika Tuhan memberikan permasalahan dalam hidup, jadi Tuhan yang memberikan. Itu narasi yang salah di ATM. Karena Alkitab berkata, jikalau engkau jatuh dalam dosa, kalau engkau dicobai, janganlah berkata bahwa Allah mencobai kamu. Karena Allah tidak mencobai siapapun dan tidak dapat dicobai oleh siapapun. Narasi bahwa kalau Tuhan memberikan kita pencobaan, itu salah, memberi. Tuhan gak pernah beri kok. Alkitab yang bilang, waktu terjadinya Ayub, itu Tuhan yang memberikan atau memang setan yang membuatnya? Kan setan. Saya pernah khotbah kalau nggak salah nabi apa yang ada nggak yang punya ide untuk membunuh Nabi Ahab? Yang melakukannya siapa? Kan malaikat sebelah kiri bilang, begitu-begitu Tuhan. Yang sebelah kanan, begini-begini Tuhan. Tiba-tiba nyongol muncullah satu roh. Aku punya ide Tuhan. Aku akan membujuk nabi-nabi palsu itu supaya Ahab maju perang dan dia mati. Siapa yang memberikan pencobaan masa itu? Roh itu. Tuhan itu nggak pernah. Pokoknya prinsip begini. Segala sesuatu yang jahat tidak mungkin dari Tuhan. Jadi narasinya harus dirubah di ATM. Kalau Tuhan memberikan pencobaan, itu salah. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan. Kalau Tuhan memberikan kau masalah, boleh. Cuma ada dalam dunia ini yang memberikan masalah dalam kehidupan kita cuma dua. Kalau nggak dari setan, harusnya tiga. Kalau nggak dari setan, kalau nggak dari orang lain yang bikin kita celaka, kalau nggak dari diri kita sendiri. Udah tahu masalah, ini bakal diterobos takdir itu. Ya, jadi cuma tiga cuma. Makanya kita bilang, kalau orang jatuh dalam pencobaan, dia bilang, apa ayatnya? Bahwa buah dosa itu sudah dibuahi oleh diri sendiri, yang bunyi seperti itu. Ya, ketangkap ya? Jadi karena keinginanmu sendiri, kalau keinginanmu sudah berbuah akan melahirkan dosa. Nah itu maksudnya. Jadi cuma tiga kok. Masalah itu cuma tiga. Kalau nggak dari iblis, kalau nggak dari orang lain, kalau nggak dari diri sendiri. Jadi narasi yang mengatakan kalau Tuhan memberikan kita masalah, kalau Tuhan memberikan kita pencobaan, itu salah. Tuhan tidak pernah mencobai siapa. Itu narasinya harus dirubah ini. Oke, kita ini yang terakhir, yang ke-10 nih. Saya kemarin bongkar-bongkar di komputer, ternyata saya waktu khotbah perenungan itu cuma 2 kali loh. Cari, kok harusnya kan serinya banyak, kenapa saya cuma 2 kali? Mungkin saya pernah lari ke khotbah
edit DNA atau gimana itu terpotong. Saya lihat cuma 2 seri, padahal bukunya itu banyak gitu. Oke, saya terusin ini dulu. Ini yang episode yang ke-10 yang terakhir nih. Kudus hingga bersih dari kejahatan. Tuhan mau kita hidup kudus dan terus memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan kita dan selalu mempertahankan kesucian hidup. Jadi Tuhan mau kita hidup kudus dan terus memperbaiki tingkah langkah kita dan perbuatan kita untuk selalu mempertahankan kehidupan suci. Udah berapa menit ya saya khotbah ya? Saya mau lama-lama hari. Ada 3. Sudah berapa menit? 15 menit. Berarti 12-15 ya. Yeremia 7:37. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Tuhan Israel. Perbaiklah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perbuatan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, ini bait Tuhan, ini bait Tuhan. Melainkan juga jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini dan tidak mengikuti Tuhan lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dulu kala sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan mau kita itu memperbaiki tingkah langkah kita dalam perbuatan kita. Banyak orang di dalam dunia teologi, di dalam banyak gereja, kecuali ATM ya, saya mau memisahkan diri hari ini dari gereja yang ada. Konsepnya. Semua orang itu kebingungan sebenarnya dalam teologi apapun. Sebenarnya Allah itu seberapa suci sih? Coba bayangkan Anda tuh, Tuhan tuh berapa suci coba. Sucinya seperti apa itu? Kebingungan orang. Nih, saya bukain. Yang namanya kesucian Allah adalah sudah dibatasi dengan kata jangan. Jadi waktu Yesus datang ke dunia, dia sudah lulus dari kata jangan itu. Jangan berzinah. Jangan berbohong. Jangan mencuri. Ya, kata yang jangan-jangan itu, itulah namanya batas kesucian Tuhan. Yang kata jangan khawatir, jangan bimbang, jangan takut, jangan itu. Jangan itu artinya kan dilarang kan? Tuhan Yesus sejak menjadi manusia, dia telah lulus dan ditemukan Doto Solo dan tidak pernah melanggar kata jangan. Jadi yang namanya kesucian Tuhan itu gampang bagi kita. Jadi nggak usah Anda berpikirnya yang Anda, Tuhan itu suci, kudus, sempurna, ada bayangannya seperti apa. Gampang. Kalau Anda bisa menghindar dari kata jangan itu, itulah kekudusan Allah. Asal kata jangan mencuri, jangan berbohong, jangan bersaksi dusta, jangan curang. Asal jangan, itu dihindari, itulah batas kesucian Allah. Itulah yang namanya kita mencapai namanya kesucian seperti Allah. Oke. Kalau mau kita didengar dan dikabulkan Tuhan doa kita, jadilah orang suci, orang saleh dan melakukan kehendak Tuhan. Yohanes 9:31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang saleh dan melakukan kehendaknya. Ini kehendaknya nih. Tentang suci, saya lagi ngomong tentang suci lagi. Apa yang dimaksud dengan orang suci? Banyak orang berkata, di dunia ini tidak ada orang suci, semua manusia berdosa. Sekarang kita pertanyakan di ATM. Apakah benar demikian? Kalau benar demikian, tidak ada orang suci, berarti tidak ada yang bisa selamat masuk surga. Karena hanya orang yang suci yang bisa masuk surga. Gimana? Gimana, Bu? Benar nggak ada orang suci? Kalau benar itu nggak ada orang suci, maka tidak ada yang bisa masuk surga. Karena yang masuk surga adalah orang-orang suci. Perhatikan argumentasi di bawah ini. Orang yang mampu mengatur lalu lintas
belum tentu dia seorang polisi. Pasti kita semua setuju. Jadi orang yang pintar ngatur lalu lintas itu bisa aja preman. Lagi macet mumpung ngambil kesempatan, ngatur dapat. Ya, ngatur dapat ya 1.000 2.000. Jadi orang yang pintar ngatur lalu lintas belum tentu seorang polisi. Tetapi seorang polisi pasti bisa mengatur lalu lintas. Pasti kita semua setuju hal ini. Yang berarti gini, status seseorang adalah polisi bukan karena ia pandai mengatur lalu lintas, tetapi status polisi karena ia dilantik atau diangkat menjadi polisi. Lengkap ya? Jadi orang, wah dia mah pintar ngatur lalu lintas, pasti polisi. Belum tentu. Tapi seorang polisi pasti bisa ngatur lalu lintas. Artinya jabatan polisi ini bukan karena dia pintar untuk ngatur lalu lintas. Jabatan polisi ini didapat dari dilantik, diangkat. Maksud pertanyaannya adalah begini. Bukan karena seseorang mampu hidup suci disebut orang suci. Jadi walaupun pertama suci zaman-zaman dulu, ya itu kan pintar hidup sucinya, menghilangkan kedagingan, dunia spiritual. Tetapi seseorang disebut orang suci karena ia diangkat atau dilantik menjadi orang suci. Jadi orang kudus itu pengangkatan hasil lantikan Tuhan. Maka disebut kita orang-orang kudus. Berapa kali orang-orang kudus yang ada di Roma, orang-orang kudus yang ada aja. Karena kata orang kudus itu hasil lantikan ya. Bukan karena orang itu pintar hidup kudus, enggak. Dilantik oleh Tuhan. Tetapi seorang disebut orang suci atau orang kudus, ia diangkat atau dilantik menjadi orang suci. Umat Kristen dilantik dan disucikan dahulu oleh darah Kristus. Maka ia disebut orang suci atau orang kudus. Maka seharusnya umat Kristen harus mampu hidup suci. Nah, jadi orang yang mempunyai status orang suci harus melakukan perbuatan-perbuatan suci. Umat Kristen statusnya adalah orang suci, maka umat Kristen harus melakukan perbuatan-perbuatan suci pula. Jadi istilahnya gini, ini kamu ngelamar jadi polisi, diangkat tuh jadi polisi. Selama jadi polisi dapat pelatihan, bisa ngatur lalu lintas ya, bisa bisa nangkap jadi reserse, nangkap korupsi, orang korupsi, bisa nangkap orang penjahat, dilatih. Tapi kan dia statusnya jadi polisi dulu. Nah, kita juga begitu. Statusnya diangkat lu jadi orang suci. Statusnya diangkat jadi orang-orang kudus oleh Tuhan melalui darah Yesus. Dalam perjalanannya dilatih dan belajar untuk hidup yang kudus. Itu yang benar. Kata orang kudus itu dilantik, diangkat oleh Tuhan. Ada pujian mengatakan begini. Engkau Tuhan pasti buka jalan. Engkau Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, Engkau Tuhan pasti buka jalan. Tetap ada kata suci. Oke, terus perenungan minggu ini. Jika orang berpuasa, bukan tindakan puasanya yang dinilai, tetapi sewaktu kita melamun sebentar, ini ngomong tentang sucian nih, saya mau ngomong tentang pikiran nih. Tetapi sewaktu kita melamun sebentar lalu membayangkan sedang makan bakso, maka puasanya tak ada nilainya. Benar nggak nih? Benar nggak nih? Ini puasa, oke? Bukan karena kita tidak makan Pak, yang dinilai Pak. Tapi melamun sebentar terus membayangkan sedang makan bakso itu sebenarnya sudah batal, nggak ada nilainya puasa kamu. Jika kita memberi dengan niat agar dapat dipuja dan dipuji orang lain, maka pemberiannya tak ada nilainya. Ya kan? Memberi kebaikan tapi direkam dan diupload, maka pemberianmu itu tidak ada nilainya di mata Tuhan. Karena itu orang yang diam bukan berarti ia tidak berbuat dosa. Jika seseorang yang diam melihat seorang perempuan dan dalam pikirannya membayangkan dapat bersama dan menginginkan persetubuhan dengan perempuan itu, maka ia telah berbuat dosa. Bisa dikatakan ia telah memperkosa perempuan itu di dalam pikirannya.
Jadi orang diam aja tetap berbuat dosa. Karena yang dilihatkan Tuhan adalah yang di dalam. Jadi perhatikanlah hati dan pikiran kita agar tetap suci dan murni. Karena setiap tindakan diawali dari pikiran kita. Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Efesus 4:22-24. Yaitu kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya, yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ada kata dibaharui di dalam roh dan pikiran. Di dalam gereja yang ada selalu menjelaskan tentang hidup dalam roh. Roh yang diperbarui. Sebenarnya penjelasannya seperti apa juga nggak tahu sebenarnya. Ada lagi kelebihan KKR kesembuhan. Hidup di dalam roh. Saya mau tanya, hidup dalam roh itu seperti apa? Atau agak ngambang-ngambang, nggak nginjek tanah atau gimana Bang Coba? KKR kesembuhan. Hidup di dalam roh. Menurut Anda itu yang disebut dengan hidup dalam roh itu gimana maksudnya? Apa kakinya nggak nginjek tanah, itu kayak kuntilanak nggak nginjek tanah kan? Saya buka aja, ini nggak di gereja lain nggak ada, hanya ada di ATM. Yang disebut di dalam roh adalah roh kita itu hanya ada 3 unsurnya. Yang pertama adalah hati nurani, kedua adalah batin memorinya, plus pikiranmu dibaharui di dalam roh dan pikir. Yang di dalam itu cuma ada 3 unsur. Pikiran, kan nggak kelihatan kan? Hati nurani, yang suka ngingetin tuh kalau mau maling, kita kalau nggak biasa maling, kita mau maling gitu. Kita yang nggak biasa maling tuh begitu kan. Anda kalau yang biasa nyontek kan taruh aja di meja, gurunya di depan. Benar? Tapi yang nggak pernah nyontek, taruh. Itu suara hati nuranimu sebenarnya. Dan dia lagi ngingetin. Dan apa? Batin. Nah, batin itu apa? Banyak orang juga nggak ngerti nih di gereja di luar ATM nggak ngerti. Batin itu adalah hasil keputusan hati yang hasilnya disimpan di dalam batin. Kalau di dalam dunia spiritual, batin itu disebut dengan gudang kesadaran. Ya, di dalam dunia spiritual, batin itu disebut dengan gudang kesadaran. Karena apa? Setiap keputusan hati ini, pertimbanganmu itu akan disimpan semua memorinya di dalam batin manusia. Kalau Anda suka berprasangka buruk, ya, maka itu juga akan sesuatu disimpan dalam memori batin. Makanya kalau kita ngelihat perilaku orang, ucapan orang, ya kan, apa yang orang lakukan, selalu secara refleks kita akan ngelihat cara negatifnya. Orang diam secara refleks tanpa berpikir, nih orang sombong. Orang banyak ngomong secara refleks langsung putuskan, nih orang kayaknya cari muka. Jadi itu refleks itu batin ya, refleks itu batin. Oke. Jadi semua memori keputusan hati itu disimpan di dalam nama memori batin. Jadi antara pikiran, hati nurani, dan batin itu beda. Ada renungan nih, ada ya? Ada renungan yang terakhir. Betapa menderitanya kita kalau kita hidup bersama-sama dengan orang yang tidak mempunyai hati nurani. Karena setiap apa yang kita ngomong, setiap apa yang kita lakukan, ya, dia memandangnya selalu salah. Jadi kita akan sangat menderita dengan orang yang hati nuraninya non fungsi. Makanya kalau orang namanya sampai orang tua bunuh anak disebut, wah nggak punya hati nurani, anak sendiri dibunuh. Sebenarnya itu kan hasil kasar itu. Kalau orang sudah bunuh pakai fisik itu kasar.
sebenarnya dalam kehidupan masing-masing kita ini sebenarnya juga nggak punya hati nurani. Kenapa? Orang itu selalu dinilai dari sisi negatifnya, hati nuraninya nggak jalan. Padahal kita tahu bahwa sesuatu yang negatif, sesuatu yang suuzon, sesuatu yang berprasangka buruk itu salah. Coba renung sebentar, salah nggak? Salah. Cuma karena non fungsi, ini kan nggak fungsi. Karena main refleks aja semuanya. Oke, sampai di sini dulu ya. Minggu depan saya lanjutkan. Saya nggak mau lama-lama hari ini. Kita khotbah tentang hati nurani dan kesucian. Sampai di sini dulu. Kita lanjutkan minggu depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai Tuhan. Kumpulkan kami minggu depan Tuhan dengan tubuh yang sehat. Karena tubuh yang sehat adalah harta yang utama Tuhan. Dengan tubuh yang sehat kami dapat melakukan segala sesuatu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau mengurapi jiwa-jiwa yang hadir di tempat ini pada hari ini Tuhan. Kau juga memberkati dalam kehidupannya Tuhan. Engkau membuka jalan-jalan bagi kehidupan kami, memelihara kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Kami percaya setiap apa yang kami lakukan Tuhan, semua Tuhan pasti ada akhirnya. Semua ada waktu dalam kesusahan dan penderitaan apapun, semuanya pasti ada waktunya dan kami akan keluar dari tempat ini untuk memberitakan dan menjadi terang dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Rasakan kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya.
Amin.